Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Jazuli Muhammad Nur, Prodi D3 Keperawatan kelas 1B. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar, bagian dalam. Bagian luar terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, dan kelenjar Bartholin. Mons pubis merupakan jaringan lemak berupa gundukan yang dapat dilihat secara langsung. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan hormon yang meningkatkan daya tarik seksual. Berikutnya, labia mayor merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Organ ini berukuran besar. Pada labia mayor terdapat kelenjar keringat dan sebaceus yang memproduksi cairan lubrikasi. Berikutnya, labia minor terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi serta melindungi pembukaan vagina serta uretra. Permukaannya sangat rapuh dan sensitif sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembekakan. Berikutnya, klitoris merupakan benjolan kecil yang berada di dalam labia minor. Klitoris ditutupi dengan lipatan kulit yang disebut preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Sama halnya dengan penis, klitoris dikelilingi banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang. Kelenjar Bartholin memiliki ukuran kecil berbentuk seperti kacang yang berada di permukaan vagina. Fungsi organ ini adalah mengeluarkan lendir yang melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita bagian dalam terdiri dari vagina, serviks, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah dan menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Berikutnya, rahim. Rahim memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim endothelium akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak ada pembualan, maka gumpalan darah tersebut akan meluruh dan keluar melalui vagina. Nah, proses meluruhnya darah inilah yang disebut menstruasi. Ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga pinggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur, ovum, dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Tuba fallopi. Tuba fallopi adalah dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur yang bergerak dari ovarium menuju rahim. Konsepsi atau pembualan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba fallopi. Berikutnya, serviks adalah bagian bawah dari rahim yang berhubungan dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Kesimpulannya, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari mons pubis, labia minor, labia mayor, klitoris, dan kelenjar Bartholin. Sedangkan bagian dalam terdiri dari serviks, vagina, uterus, ovarium, dan tuba fallopi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.